Akhir-akhir ini, pemberitaan mengenai perselingkuhan di kalangan selebriti memang sedang panas-panasnya. Seperti skandal perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet. Tak hanya menuai kontroversi, namun juga memunculkan sebuah cerita unik mengenai sosok JJ di mana dinilai terlalu bucin lantaran rela diselingkuhi oleh sang istri yang akhirnya membuat netizen gregetan. Dinilai sosok yang super bucin, lantas seperti apa kebucinan JJ kepada Syahnaz yang terlihat sangat jelas saat dulu mereka masih berpacaran. Seperti apa pula JJ yang seolah tak bisa menutupi senyum bahagianya kala itu ketika bisa menemani Syahnaz di lokasi syuting, meski kala itu JJ masih malu-malu kucing. Di sisi lain, seperti apa pula keseruan Randy Kiernet di tahun 2017 silam saat membongkar isi mobilnya yang penuh dengan barang-barang kebutuhan syuting di depan tim intens investigasi. Dan bagaimana pula Randy yang berharap jika tak hanya dirinya saja yang meminta maaf kepada JJ, namun berharap agar Syahnaz juga meminta maaf kepada Lady Naywan istrinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jika berbicara mengenai sosok JJ yang tak lain adalah suami Syahnaz Sadiqah, akhir-akhir ini memang tengah menjadi sorotan. Sikapnya yang adem ayem, terima dirinya diselingkuhi sang istri juga menjadi sorotan tajam. Lantaran aksi JJ dianggap kurang tegas oleh warganet ketika menjadi suami Syahnaz. Tak hanya dinilai kurang tegas, JJ pun dinilai terlalu bucin, di mana lengket bak perangko dan tidak mau jauh dari Syahnaz. Menariknya lagi, rupanya kebucinan JJ kepada Syahnaz sudah nampak sangat jelas saat dulunya mereka berpacaran, di mana ditunjukkan oleh sikap dan perilaku JJ yang seolah tidak mau jauh dari Syahnaz pada saat melakukan aktivitas bersama. Kala itu di tahun 2016 silam, kebucinan JJ pun terlihat jelas kepada Syahnaz seperti saat dirinya menemani Syahnaz di ruang make up. Enggak sih, sama temenan aja ya, temenan aja. Ketemu juga cuman kalau di tempat kerja. Dia cool orangnya, diem doang tuh cool banget, kulkas kali ya. Enggak, tapi baik orangnya, menyenangkan juga. Enak lah diajak kerja sama. Tapi seru juga sih, kan baru pertama kali juga. Ya kalau buat aku ini pengalaman pertama. Agak-agak janganlah gitu. Gak bisa acting soalnya. Cuman saya suka banget sama lagunya. Bahkan Syahnaz yang kala itu masih malu-malu mengakui hubungan mereka saat di lokasi syuting. Meski begitu, senyum bahagia JJ pun seolah tidak bisa ditutupi ketika JJ dipasangkan dengan Syahnaz dalam sebuah video klip musik pada 7 tahun lalu. Sayang, Beb, atau terlalu koma? Om. Jangan dong. Botir ding. Itu foto aja sih, adek bisa apa? Itu dari Nanda, aku dikasih. Ya. Iya kan? Iya ready. Sampai sampai kuping. Lupa tuh, udah ya.
Bahkan, pujian pun terus diberikan JJ kepada Syahnaz yang seolah menandakan makin bucinnya JJ di kala itu. Seperti JJ yang menilai Syahnaz sebagai sosok yang lebih profesional dari dirinya dalam urusan akting. Kala itu, Syahnaz pun menikmati momen tersebut saat JJ terlihat sangat bucin dengan dirinya. Hingga pada akhirnya, kebucinan itu pun seolah menjadi alasan dan cikal bakal JJ yang saat ini seolah tidak mau melepas Syahnaz karena kebucinannya itu. Yang pada akhirnya membuat JJ pun kini memilih untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah diselingkuhi berkali-kali oleh Syahnaz. Sosok Syahnaz tuh ya menyenangkan. Apa lagi ya? Cantik, lucu, imut. Ngaku. Ya seru lah orangnya. Buat kerja sama juga ya. Perannya menjiwai ya, bagus banget. Apaan orang baru juga mulai Satu scene. lebay banget. Satu scene doang lebay lah. Lalu, seperti apa pula? Di tengah kasusnya ini, Randy pun juga berharap jika tak hanya dirinya saja yang telah meminta maaf kepada JJ, namun meminta Syahnaz untuk meminta maaf kepada Lady Nayoan, istri Randy Kjarnet. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meninggalkan potret bucinnya JJ yang seolah tidak mau jauh dengan Syahnaz kala itu saat menjadi model video klip di tahun 2016 silam. Lain pula potret Randy Kjarnet saat tengah berada di lokasi syuting. Ya, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Randy yang berada di lokasi syuting memperlihatkan barang-barang bawaannya yang menumpuk di dalam mobilnya, seperti kemeja, jas, hingga beberapa kaos. Tak hanya itu, bahkan untuk menjaga kondisi badannya agar tetap fit, biasanya Randy pun tidak lupa untuk membawa alat-alat angkat beban dan juga sarung tinju untuk olahraga boxing. Halo pemirsa Intens, nih ada tim dari Intens yang katanya pengen ngoprek-ngoprek mobil aku. Penasaran kan isinya apaan aja? Sampai tim Intens juga pengen ngoprek-ngoprek, kita lihat. Karena aku lagi stripping, nah kayak gini nih isinya nih. Ini pemirsa bisa lihat ya. Di sini ada jaket. Nah ini ada baju-baju nih. Ini ada setelan jas, kemeja, baju. Jadi aku kan di rumah itu berarti kalau pulang syuting itu kan pagi jam 12 hampir jam 1. Terus ini kan banyakan kan baju-baju continuity, baju-baju free yang mau dipakai buat syuting sinetron. Jadi mau nggak mau ini dijadikan lemari kedua sama aku nih. Jadi ya maaf banget ya, ini agak-agak berantakan sampai ini ada sepatu, terus ada hanger, banyak banget ya, coba lihat deh. Oh sorry. Terus aku juga biasanya kan kalau lagi stripping itu kan susah banget olahraga. Kadang-kadang sih aku biasa bawa alat-alat exercise, cuma ini cuma ada glove aku aja yang kadang-kadang aku pakai buat latihan, buat boxing. Tapi biasanya aku suka bawa barbel, suka bawa apa sih alat-alat angkat berat. Aku kan di sini perannya sebagai dosen, jadi aku nyetok kemeja banyak banget dan kebetulan ya kemarin jadi boleh. Jadi kan kemarin itu banyak kan
lokasinya kan di kampus, terus aku di sini kan juga berperan sebagai dosen muda, jadi banyakin kemeja-kemeja casual. Nah, sampai kemarin ada cerita, jadi saking aku itu lupa bawa baju free lagi, aku tuh sampai ke mall deket-deket daerah Depok sampai beli ini sekantong. Ini perjuangan banget. Aku tuh sampai naik motor sama unitnya cuma buat nyari baju kemeja, dan ya lumayan sih, kita dapat berapa baju ya, ada 1, 2, terus 3, lumayan banget. Terus ya paling sama ada ya beberapa kaos nih kayak gini-gini semua nih, ya kaos-kaos buat free, adegan-adegan rumah. Ya gitulah isi mobil saya, cukup berantakan, cukup penuh banget. Aku tuh biasa ini sih latihan, biasa kan panggil PT ke rumah, karena kan kalau misalnya kita ke tempat gym atau sasana tinju kan agak susah ya waktunya. Jadi ya paling aku tuh minta tolong PT-nya untuk datang ke rumah latihan. Ya paling gitu. Jadi makanya aku tuh kadang-kadang kalau misalnya emang lagi breaknya lagi agak lama, ini kan baru mulai stripping lagi nih, kadang kayak pengen bisa datang nggak ke lokasi latihan deh, maksudnya. Jadi kan kita kan juga harus jaga kondisi, harus tetap fit juga, harus tetap olahraga. Nah, ngakalinnya kayak gitu sih. Olahraga kan lebih segar, terus kalau misalnya kita juga segar kan enak di kamera lihatnya, terus kita nggak gampang sakit, soalnya stripping itu kan kita pergi pagi, pulang pagi. Banyaknya barang-barang di dalam mobil Randy pun memang beralasan. Lantaran jarak rumahnya dengan lokasi syuting sangatlah jauh. Dan daripada harus bolak-balik, Randy pun memilih membawa barang-barang yang diperlukan, yang pada akhirnya mobil miliknya itu pun menjadi lemari keduanya. Selain alat olahraga, Randy pun menunjukkan barang kesayangan yang selalu ia bawa kemanapun, yaitu sebuah jaket loreng, pemberian dari seseorang saat menjalani syuting film dulu. Ya, saat pertemuannya dengan tim intens investigasi pada kala itu, Randy memang sedang merintis karirnya di dunia hiburan sebagai seorang aktor. Bahkan, tidak hanya menjajal bermain sinetron, Randy pun sering mendapatkan kesempatan berharga untuk membintangi sebuah film layar lebar. Karena itulah, Randy menyebut bahwa syuting bukanlah sebuah pekerjaan, tapi sebuah hobi yang menyenangkan selain berolahraga. Rumah aku dari lokasi ini kan di Depok. Rumah aku di Kelapa Gading. Barang kesayangan sebenarnya jaket. Tapi ini boleh nggak jaket ini? Ini barang kesayangan sih. Kenapa bisa dibilang barang kesayangan? Karena ini kenang-kenangan waktu itu aku syuting film aku jadi tentara. Ini kenang-kenangan dari Pak Hendrayus, Brigjen. Dia kasih ini, dan ini sangat berguna banget buat aku. Dan aku itu menganggap pekerjaan aku ini, aku acting, aku pemain sinetron, aku pemain film, itu sebenarnya hobi buat aku. Jadi sebenarnya aku di lokasi ini tuh sebenarnya juga udah kayak liburan gitu, karena buat aku ini tuh hobi yang menyenangkan. Hobi karena bisa menghibur orang, bisa menyenangkan hati orang yang nonton di televisi, mau itu di bioskop, mau di mana aja. Yang pasti sih pengennya hal yang lebih baik ya. Aku sih pengennya semoga, amin, bisa main film lagi, terus bisa apa ya, banyak deh, maksudnya aku bisa dapat program apa yang intinya tuh bisa ngasah keahlian aku, terutama di acting. Karena buat aku nih apa ya, acting itu suatu kesenangan yang nggak bisa dibayar sama apapun.
Lantas, seperti apa Randy yang berharap agar Syahnaz mau besar hati untuk meminta maaf kepada Lady Nayoan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, di tengah ramainya pemberitaan mengenai beberapa selebriti yang bercerai, skandal perselingkuhan di kalangan artis kini juga menjadi pemberitaan panas. Seperti skandal perselingkuhan Randy dengan Syahnaz yang membuat geger bahkan juga menuai kontroversi. Di mana akhirnya pelaku perselingkuhan yaitu Randy muncul ke publik untuk mengklarifikasi perbuatan buruknya sebagai seorang suami. Tak berselang lama, Syahnaz pun juga muncul ke publik dan terlihat meminta maaf kepada JJ. Namun, pada akhirnya, aksi Syahnaz itu pun justru menuai cibiran dari netizen. Lantaran, Syahnaz pun terlihat tidak sedikit pun meminta maaf kepada Lady Nayoan, istri Randy Kiernet. Atas hal itulah, Randy yang mengaku dirinya telah meminta maaf kepada JJ berharap agar Syahnaz pun melakukan juga hal yang sama, yaitu meminta maaf kepada Lady Nayoan. Atas permintaan Randy kepada Syahnaz, kuasa hukum Lady, Esra Simanjuntak memberikan jawaban. Perlu nggak sih untuk mereka, terutama Syahnaz, minta maaf kepada Lady? Perlu. Ngelakuin ini bukan di rumah gua. Kita berprasangka baik sama Pak Randy karena pasti Pak Randy kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Sejauh ini sih udah mantep ya, udah bukti-buktinya udah kita siapin, udah kita siap tanggal sidang perdana, udah siap semua. Tapi ya kita nggak ada yang tahu prediksi hari esok gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.